Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Hasna. Oh, Hasna. Silakan masuk. Terima kasih. Ini sini. Duduknya di sini ya. Iya, duduk. Hasna. Hasna, rumahnya di mana? Di Bukit Sakinah. Oh, di Bukit Sakinah. Hasna tuh nama lengkapnya siapa sih? Hasna Suraya Fitria. Oh, Hasna Suraya Fitria. Jadi di sini nama aku tuh Hasna Nur Fitri. Hasna boleh panggil ibu atau kakak atau Sasu juga nggak apa-apa. Nah, gimana nih Hasna, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi dari Bukit Sakinah ya. Dari Bukit Sakinah tuh ke sini berapa menit atau jam? Sekitar 8-10 menit. Ya. Berarti deket ya? Iya. Malah ke sini. Kesini sama siapa atau dianterin? Sendiri. Oh, sendiri. Naik angkot? Enggak, kebetulan bawa motor pribadi. Motor. Oh iya. Nih minumnya. Minum dulu kali aja, capek kan jauh. Terima kasih. 10 menit kesini belum naik tangganya ya. Capek gitu. Jadi Asli udah pernah konseling atau belum? Belum. Oh, belum pernah. Yaudah, aku kasih tahu dulu ya. Jadi konseling ini tuh adalah layanan yang membantu kamu untuk keluar dari permasalahan atau agar mencapai suatu tujuan untuk mengambil keputusan yang tepat bagi diri kamu sendiri. Ngerti nggak? Nah, jadi peran saya di sini, sebagai konselor itu berusaha untuk membantu kamu untuk keluar dari permasalahan. Nah, untuk sesinya itu biasanya 10 sampai 20 menit untuk Hasna bercerita kepada saya gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau misalkan kamu cerita tentang apapun ke konselor itu, nggak usah khawatir karena konselor itu mempunyai asas-asas, itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu ceritain nggak akan keumbar ke siapa-siapa. Jadi aman privasi kamu ya. Jadi apa nih permasalahan Hasna? Sebenarnya tuh ini udah lama ya, udah bisa dibilang udah beberapa tahun yang lalu, cuman sampai sekarang itu masih ngeganjel aja gitu. Jadi gimana ya? Jadi saya itu disuruh, kalau bahasanya kayak dituntut untuk harus mondok. Karena melihat background orang mama pribadi itu alumni pondok pesantren, dan dimana beliau itu pengen anaknya itu sama harus lulusan pesantren. Awalnya itu kakak Hasna yang kedua, beliau itu juga mondok, cuman nggak sampai selesai, dan itu mama tuh ngeusahain banget gitu, pengen kan Hasna manggil AA ya, AA juga harus lulus pondok, tapi ternyata nggak bisa. AA nggak bisa sampai lulus lah gitu. Akhirnya jadi Hasan tuh ngerasa bebannya itu ditimpahin ke Hasan semua. Kamu anak terakhir nih, jadi pengen kamu tuh harus mondok. Sampai Hasan tuh udah beberapa kali pindah pondok ya,
alasannya itu karena sebenarnya nggak betah. Soalnya saya ngerasa apa, kayak kalau di pondok tuh sebenarnya enak, cuman ngerasa jauh dari orang tua gitu ya. Jadi efek sekarang nih yang saya rasain, saya nggak terlalu dekat karena saya mikirnya ya Hasna 24 jam selama kurang lebih 8 tahun ya itu sama temen. Kalaupun Hasna pulang ke rumah itu kan paling cuman liburan itu paling lama itu 2 minggu atau 2 minggu lebih ya, dan selama 8 tahun tuh setahun 2 kali pulang. Itu ngerasanya kayak pulang tuh bukan pulang, tapi cuman kayak lagi apa ya, kayak bukan pulang gitu, paham gak sih Kak? Jadi Asa tuh ngerasa kalau ke rumah itu cuman berkunjung aja, bukan pulang gitu. Jadi rumah Asa tuh ya di luar, jadi Asa ngerasa kayak gitu. Jadi sekarang tuh gak deket, dan sekarang pun Asa ngerasanya kayak kenapa sih harus Hasna gitu, sedangkan yang Asa pengen tuh napas dulu, teman. sedangkan yang Asa pengen tuh kayak apa ya, pengen mereka tuh ada di samping Hasna gitu waktu Hasna lagi ada masalah, atau nanyain gitu gimana Hasna selama di pondok. Itu enggak. Jadi salah nggak sih kalau misalkan Hasna ngerasa kok kayak dibuang sih, walaupun emang niatnya baik ya masukin anak ke pondok tuh biar kita belajar, cuman jadi sekarang tuh ngerasa jauh aja gitu. Kalau apapun juga udah jarang cerita, udah nggak pernah cerita gitu, karena yang Hasna pikirin ya teman-teman Hasna. Soalnya Hasna selama 8 tahun itu udah lebih banyak ngabisin waktu sama teman-teman, sampai tidur bareng kan, kita makan bareng, cerita bareng, susah seneng bareng. Nah, Hasna nggak ngedapetin itu selama 8 tahun dari orang tua. Jadi sekarang tuh kayak agak berjarak gitu. Dan yang Hasna bikin kesel lagi, Hasna boleh sih diizinin nggak sampai harus lulus di pondok, sedangkan Hasna kok enggak gitu. Kenapa harus Hasna yang dituntut gitu? Kenapa harus Hasna yang dituntut harus sampai lulus? Nggak boleh, benar-benar nggak boleh, apa ya, nggak boleh gitu kalau nggak sampai lulus. Bahkan sampai pernah ada omongan, ya saya bakal ada omongan orang tua bakal ngebiayain kalau misalkan mondok. Kalau nggak mondok ya nggak bakal biayain. Sampai situ kayak kok semua bebannya dilimpahinnya ke Hasna, kenapa ke Hasna kok nggak gitu. Itu yang Hasna kesel sampai sekarang tuh. Jadi kalau, dan rasa kesel itu bukan ke orang tua aja, ke Hasna juga. Hasna ngerasa kayak lu tuh enak, kok gue gini sih gitu. Jadi Hasna ngerasa kayak kok pilih kasih sih gitu. Hasna boleh nggak sampai lulus kok, sedangkan Hasna harus sampai lulus, dituntut harus sampai lulus. Terus juga apa ya, ngerasa apa karena anak terakhir semua bebannya dilimpahinnya ke Hasna gitu, karena Hasna gagal terus harus Hasna gitu yang nerima, kayak dituntut kamu tuh harus ini, kamu udah nggak bisa, jadi kamu yang harus bisa. Jadi ngerasa kayak Hasna tuh nggak sekuat itu loh gitu. Sampai sekarang pun kalau ada masalah nggak pernah cerita, karena apa ya, satu tadi nggak deket, terus juga udah mikirnya kayak ya percuma cerita, ujung-ujungnya kayak ya tuh lu tuh harus bisa tuh.
Di sini jadi kamu tuh ngerasa tertekan dengan beban yang orang tua kamu limpahkan ke diri kamu. Untuk permasalahan kenapa harus kamu udah cerita belum? Maksudnya udah coba ngomong belum sama orang tua? Sebenarnya selama mondok itu ya sempat ganti-ganti pondok ya, itu udah sempat bilang nggak mau mondok, cuman ya tadi mama tuh kekeh gitu, tetap sama prinsip mama, kayak mama tuh pengen ada anak mama tuh yang lulusan pondok, tetap pengen kayak gitu. Jadi udah males mau ngomong lagi, sekarang udah pernah sekali ngomong dan jawabannya pun gitu. Jadi ya udah mau ngapain, ngikutin aja gitu. Tapi ngikutin pun ada rasa kesel gitu. Jadi di sini kan ada mungkin Asa pengen ngomong dengan sepenuh hati, dengan apa yang ada di pikiran Hasna, karena aku tahu di sini karena gak mudah untuk jadi seperti itu gitu, untuk menerima semuanya. Jadi di sini Hasna boleh mengungkapkan apa yang menjadi kesalahan Hasna. Anggap saya ini sebagai Mama Hasna yang menuntut semua itu, atau anggap saya menjadi seorang kakak yang apapun yang Hasna mau luapkan kepada kakak, silahkan. Jadi sekarang Hasna untuk pejamkan mata dulu, terus tarik nafas pelan-pelan, tarik nafas lagi, sekali lagi. Bayangkan Hasna itu ada di satu ruangan yang gelap, yang Hasna berjalan sampai bertemu dengan satu titik terang. Di situ ada burung, ada angin yang sejuk, relax, tenang, boleh ungkapkan apa yang Hasna rasakan. Silahkan Kanada. Mama tuh tahu gak sih, sebenarnya tuh Neng tuh nggak mau mondok. Neng tuh ngerasa kalau mondok tuh jauh dari mama. Neng juga ngerasa mama tuh kayak pilih kasih. Kenapa harus Neng yang dituntut? Neng tuh gak sekuat itu buat mondok tuh sebenarnya mah. Sekarang kan jadinya Neng udah gak mau cerita lagi ke mama. Neng ngerasa kita tuh ada jarak. Neng itu ngerasa mama selalu ngebebanin apa-apa ke Neng. Selama Neng mondok, mama gak pernah nanya gimana keadaan Neng. Ada masalah apa Neng di sana? Neng selalu mendem semuanya sendiri. Ajakin juga tuh enak, apa-apa diturutin. Neng sekarang bener-bener ngaruh ke diri Neng sekarang. Neng tuh ngerasa mama tuh lebih sayang sama Aa. Dari cara ngomong aja udah beda.
ya. Aku coba untuk menjadi diri kamu ya. Oke, mungkin kita ngerasa bahwa orang tua itu tidak tahu apa yang diinginkan oleh kita, tapi aku berusaha untuk memahami apa yang orang tua kamu inginkan. Di sini mungkin bisa dibilang ego dari orang tua kamu itu lebih tinggi daripada ego kamu. Tapi aku di sini mengapresiasi apa yang sudah kamu lakukan, karena untuk notabene anak bungsu itu stereotip orang tua karena bilang anak bungsu itu sering dimanja. Itu mungkin tidak berlaku untuk kamu. Tapi di sini aku mengapresiasi kamu sudah kuat bertahan sampai sejauh ini, sampai dimana 8 tahun itu bukan hal yang mudah, jauh dari orang tua. Coba untuk memaafkan apapun hal yang orang tua lakukan. Cobalah untuk menerima hal tersebut walaupun dampaknya itu ada saat ini itu kepada diri kamu, karena mungkin orang tua kita itu belum mengerti apa arti kasih sayang, atau untuk bertanya pun mungkin orang tua tuh gengsinya tuh lebih tinggi daripada kita. Jadi di sini untuk jadikanlah perjalanan Hasna selama 8 tahun ini menjadi bisa dibilang menjadi pembelajaran yang positif. Maupun di kemudian hari ketika Hasna punya anak itu Hasna bisa belajar dari sekarang untuk tidak kalau misalkan anak itu pengen mondok, boleh mondok, tapi jangan sampai ketika dia pulang itu tidak berasa di rumah sendiri. Itu yang bisa Hasna perbaiki untuk di kemudian hari, karena nggak semua orang tua tahu apa parenting. Nggak semua orang tua tuh bisa mengurus anak. Mungkin orang tua Hasna tuh tahu bahwa kamu itu adalah orang yang bisa bisa dibilang mengemban tanggung jawab tersebut. Walaupun tadi kan Hasna udah bilang bahwa Hasna tuh nggak bisa, tapi coba kita lihat dari sisi positifnya bahwa ternyata 8 tahun itu hal yang berat, tetapi Hasna mau menjalankannya walaupun sambil sakit lah, walaupun nggak enak gitu hidup di luar gitu. Jadi di sini mungkin aku cuma bisa bilang kamu adalah orang yang kuat dibanding kakak-kakak kamu. Mungkin mama pun sudah tahu bahwa sepertinya kakak kamu ini gak bisa untuk mengemban amanah itu. Jadi di sini untuk memulai cerita kepada orang tua tuh mulai aja cerita, walaupun jawabannya pasti itu. Seenggaknya kita memberi edukasi bahwa ini kemarin misal Hasna ada pembelajaran, misal abis dari sini Hasna cerita sama mama, tadi aku konseling, kata konselornya kita terus banyak ngobrol sama keluarga. Mungkin dari situ bisa dibilang pembicaraan itu bisa dimulai dari situ, bahwa setiap orang itu punya pendapatnya masing-masing gitu, mau itu anak, orang tua. Jadi di sini saya cuma membantu sedikit agar Hasna lebih menerima semua hal yang sudah dilakukan.
Jadi bagaimana rasanya tadi udah melakukan teknis? Udah agak lega. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi bekal untuk Hasna di kemudian hari. Entah itu Hasna ketika menjadi seorang ibu atau menjadi seorang guru, kan hal tersebut harus diterapkan. Minum dulu. Haus abis nangis. Mungkin di minggu berikutnya saya boleh balik lagi ke sini dan saya ingin tahu perkembangan yang saya berikan atau saya kasih tahu untuk mulai berbicara dengan orang tua, dengan kakak itu untuk memaafkan hal tersebut. Nanti cerita lagi ke sini. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menjadi kuat untuk hidup kamu sendiri. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan untuk di kehidupan kamu. Mungkin kita harus mencari sisi positif dari hal tersebut. Terima kasih. Hati-hati ya. Ya, terima kasih. Di bawah. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.